Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini Visi Indonesia Baru akan mengekspos sebuah webinar yang menarik. Webinar ini diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan, KMPK. Beberapa pembicara ditampilkan dalam webinar yang menarik ini. Tema atau judul webinar ini adalah Undang-Undang Corona Nomor 2 tahun 2020. DPR lumpuh dan dilumpuhkan tanpa hak budget. Dan pada dasarnya webinar ini memang sangat kritis terhadap undang-undang ini. Dan secara umum terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan merebaknya COVID-19 di Indonesia, yang sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan surut, tapi justru sebaliknya. Salah satu pembicara dalam webinar yang sangat kritis ini yaitu Abdurrahman Syekh Abu Bakar, Ketua Institute for Democracy Education. Dia melihat bahwa ada perselingkuhan antara oligarki ekonomi dan oligarki politik yang telah menyebabkan roda pembangunan sosial ekonomi di Indonesia tersendat-sendat. Syarat dengan kepentingan pribadi. Sehingga dia menyebutkan Indonesia sebagai sebuah negara gagal. Alasan tentu ada di balik penyebutan ini, dan dia ungkapkan dengan jelas. Antara lain dia menggunakan definisi negara gagal dari seorang akademisi dari Amerika yang sangat terkenal, yaitu Noam Chomsky. Kita simak apa yang dia katakan. Bravos, your digital radio station. Jadi menurut hemat saya, Undang-Undang Corona ini hanya salah satu dari sekian banyak kerusakan yang diproduksi rezim Jokowi sejak berkuasa pada tahun 2014. Dan kita ketahui sendiri bahwa Jokowi lahir dari rahim kecelakaan politik elektoral 2014. Ini hasil rekayasa dan perselingkuhan antara oligarki partai politik dan oligarki ekonomi dalam lautan literasi politik rakyat yang rendah menurut saya. Dan literasi politik yang rendah ini tidak hanya menimpa kalangan yang tidak sekolah, tidak berpendidikan tinggi, tapi juga menimpa saudara-saudara kita yang titelnya berjubel, ada yang doktor, bahkan ada yang profesor, tapi tidak memiliki literasi politik bermakna yang cukup untuk bisa memilah dan memilih pemimpin yang potensial, yang berkualitas bagi republik ini. Itu yang terjadi. Jadi perselingkuhan oligarki parpol dan oligarki ekonomi ini memang luar biasa, yang melahirkan sosok yang namanya Presiden Jokowi. Nah, kemudian lanjut pada periode kedua, ini juga dari hasil pilpres sangat curang. Dan menurut saya paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia. Karena ada kematian sekitar 900 petugas KPPS. Dan tidak ada ucapan bela sungkawa, ya, tidak ada transparansi juga dari pemerintah untuk mengungkap kasus kematian hampir 900 petugas KPPS. Bayangkan, ini luar biasa. Soal kecurangan, meskipun secara kuantitatif tidak bisa dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi secara kualitatif sangat-sangat curang. Saya bisa mengatakan bahwa inilah pilpres yang paling curang pasca reformasi. Saya pernah menulis tentang kecurangan pilpres ini kira-kira 2 atau 3 minggu setelah hari pencoblosan. Saya mengelompokkan ada 7 mode of transmissions atau modus, ya, modus transmisi dari kecurangan pilpres itu, mulai dari vote buying, mulai dari politik uang, sampai ke klaim hoax atas kinerja
sang incumbent dalam hal ini. Itu sebagai pengantar. Nah, kemudian saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks itu, undang-undang manipulasi corona ini sebenarnya adalah produk negara gagal. Jadi saya tidak kaget secara pribadi. Bahkan saya selalu mengatakan sangat logis rezim Jokowi yang lahir dari kecelakaan politik elektoral 2014, ya, kemudian dilahirkan kembali pada periode kedua dengan pilpres yang sangat curang dan sangat berdarah, paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia. Ini melahirkan berbagai kerusakan. Sangat logis. Bahkan saya mengatakan bahwa tidak logis kalau rezim ini memproduksi berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan kelompoknya, yang tidak menguntungkan kekuasaannya, dan juga tidak menguntungkan para oligark, para cukong, para taipan. Tidak mungkin. Itu artinya jika dilakukan, rezim ini sama dengan bunuh diri, harakiri politik. Dalam waktu yang singkat, segala bobroknya akan terungkap kalau itu dilakukan. Jadi logis kalau rezim ini berperilaku sangat buruk dan sangat merusak bagi politik kenegaraan dan kebangsaan kita. Nah, tentang negara gagal saya juga pernah menulis tahun 2018. Saya merujuk kepada definisi negara gagal oleh Daron Acemoglu dan James Robinson dalam buku mereka Why Nations Fail. Menurut mereka, negara gagal itu disebabkan terutama oleh keberadaan lembaga politik yang ekstraktif. Nah, sekarang pertanyaannya, lembaga apa yang ada di Republik ini yang tidak ekstraktif? Mau bicara DPR, ya, mau bicara eksekutif, apalagi yudikatif, juga sangat bobrok, sangat ekstraktif. Artinya semua yang mereka lakukan itu bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi dimanfaatkan untuk mempertahankan, memperluas kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompok mereka. Dan celakanya, lembaga politik ekstraktif ini bertali temali dengan lembaga-lembaga ekonomi ekstraktif dalam pola hubungan yang saling menguatkan secara negatif. Ini yang saya sebut sebagai lingkaran setan politik. Dan sering juga Prof. Din menyampaikan ini, kita ini sekarang berada dalam situasi lingkaran setan. Dan kita tidak tahu ujungnya di mana, dari mana kita memulai, kita kesulitan. Tetapi satu hal yang pasti terkait dengan lingkaran setan politik ini adalah episentrumnya ada di pusat kekuasaan. Kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh presiden sekaligus kepala negara, dalam hal ini Jokowi. Itulah episentrumnya menurut saya. Nah, tentang negara gagal ini, saya juga merujuk kepada definisi yang disampaikan oleh Noam Chomsky dan Francis Fukuyama, ya, pemikir terkemuka Amerika Serikat, yang mendakwa negara mereka sendiri, Amerika Serikat, sebagai negara gagal. Bayangkan kalau negara Amerika yang mempredikati dirinya sebagai kampion demokrasi, negara yang sangat maju, itu dicap sebagai negara gagal oleh Noam Chomsky dan juga Francis Fukuyama. Apalagi Indonesia, apalagi kita dalam cengkraman kekuasaan yang sangat buruk selama kurang lebih 5 atau 6 tahun terakhir ini. Dan menurut kedua ahli ini, negara gagal seperti di Amerika itu ditandai oleh kuatnya vetokrasi. Vetokrasi itu cengkraman oleh oligarki. Para oligark inilah yang melakukan veto terhadap segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika. Sementara Chomsky menyoroti tentang ketidakberfungsian lembaga-lembaga demokrasi. Nah, ini juga relevan dengan DPR di kita. Nah, semua variabel ini dipenuhi secara oleh Indonesia. Sehingga pada tahun 2018 itu sekali lagi saya menulis tentang nawa duka dan negara gagal. Jadi 9 kesengsaraan yang diproduksi oleh rezim Jokowi, dan itu merupakan indikator penting bahwa Indonesia adalah negara gagal di bawah cengkraman
rezim Jokowi. Nah, Jokowi sejak periode pertamanya sekali lagi berhasil menjerumuskan Indonesia menjadi negara gagal. Seperti yang saya sampaikan tadi, berbagai indikator. Soal demokrasi misalnya, indeks demokrasi kita anjlok 20 peringkat dalam kurun waktu 2 tahun. Dan prediksi saya kita membutuhkan sekitar 15-20 tahun untuk mengembalikan posisi semula. Ini luar biasa daya rusaknya. Nah, kemudian yang berikutnya, tingkat kebahagiaan kita dibandingkan dengan 157 negara atau 160-an negara secara global, itu anjlok 22 peringkat. Elemen-elemen penting atau variabel penting dimasukkan di situ, soal demokrasi, soal kebebasan, soal kemiskinan, soal ketimpangan, dan seterusnya. Dan itu dirumuskan oleh Badan PBB, diwakili oleh Profesor Jeffrey Sachs. Kita anjlok 22 peringkat dalam kurun waktu tidak sampai tahun. Saya menulis itu tahun 2008. Kemudian oligarki dan korupsi makin merajalela, terutama korupsi politik. Ya. Dan kita tahu sendiri ada kasus Jiwasraya, ada Masiku, ada macam-macam. Luar biasa korupsi politik di era Jokowi ini. Oligarki kita salah satu negara yang oligarkis di dunia. Dan bicara tentang, dan ini linear dengan persoalan ketimpangan yang sangat akut. Kita menjadi negara nomor 4 paling timpang sedunia, di mana 4 orang terkaya atau super kaya memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin di Republik ini. Hanya 4 orang. 1% menguasai hampir 50% kekayaan di Republik ini. Jadi ketimpangannya begitu dahsyat dan memiliki daya rusak yang sangat kuat ke berbagai sektor. Dan ini kan bertali temali dia. Ketimpangan politik itu menyebabkan kerusakan atau makin timpangnya ekonomi. Ketimpangan ekonomi itu memanenkan atau menyuburkan ketimpangan politik. Begitu seterusnya. Inilah secara teoritis merupakan lingkaran setan politik. Nah, dikaitkan dengan keadaan sekarang, logikanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jika dalam keadaan normal saja negara ini dijerumuskan menjadi negara gagal, sudah hampir pasti dalam keadaan mahas krisis akibat pandemi ini lebih gagal lagi, lebih terperosok lagi, nggak masuk akal. Kalau seorang Jokowi yang sudah gagal, bahkan fatal menurut saya, mengelola negara ini di periode pertama sebelum COVID, akan berhasil ya, mengelola krisis. Nggak mungkin. It doesn't make sense. Jadi secara teoritis juga tidak memungkinkan untuk itu. Apalagi kita lihat buktinya sendiri. Bahwa penanganan corona dan dampaknya sangat amburadul. Meremehkan, ya kan, para menterinya juga bahkan dijadikan olok-olok ini corona. Kebijakan dan omongan Jokowi sendiri pelin-pelan. Koordinasi komunikasi antar kementerian, lembaga, pusat, daerah berantakan. Dan lebih tragis seperti yang disampaikan tadi juga bahwa Jokowi atau rezim Jokowi memanfaatkan corona untuk mengeluarkan bail-aid atau paket kebijakan banyak menguntungkan kekuasaan dan pemodal, bukan untuk menyelesaikan persoalan atau dampaknya yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya adalah undang-undang manipulasi corona, istilahnya Prof. Den ini. Dan undang-undang ini kita ketahui tidak saja membuka pintu gerbang korupsi politik, tetapi juga menyempurnakan, dalam bahasa saya menyempurnakan otoritarianisme, atau lebih tepatnya adalah malevolent authoritarianism, otoritarianisme yang jahat yang dijalankan oleh rezim Jokowi. Jadi menyempurnakan, bukan membuat rezim ini menjadi otoriter, karena memang rezim ini sudah otoriter. Bahkan saya berani mengatakan bahwa rezim ini adalah rezim fasis. Kalau kita merujuk pada definisi fasisme yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, di mana kesadaran rakyat, kesadaran kritis rakyat itu yang dibunuh. Dan itu yang terjadi.
seperti yang disampaikan oleh Bang Hatta, Bang senior kita tadi, Bang Joget, ya, akal sehat publik ini sudah dibunuh. Yang terdidik maupun yang tidak terdidik, apapun yang dilakukan oleh rezim ini menjadi benar. The king can do no wrong. Jadi tidak bisa salah gitu loh seorang Jokowi. Itu yang terjadi, dan itu sama dari fasisme. Jadi lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan otoritarianisme ala Orde Baru, ala Soeharto. Di zaman Soeharto, orang mungkin dikerangkeng fisiknya, diancam, tapi kesadaran kritis masih terjaga. Orang masih tahu mana yang salah, mana yang betul, mana yang korup, mana yang tidak, mana yang curang, mana yang tidak. Orang masih sadar tentang itu. Nah sekarang ini udah gak jelas. Semakin korup, semakin acak-acakan, malah semakin disanjung. Hampir dijadikan dewa. Itu yang terjadi. Jadi kerusakan ini begitu dahsyat. Software kita yang dihajar habis-habisan. Nah, selain itu undang-undang corona ini seperti yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, ini menuju semacam totalitarianisme, ya, di mana kekuasaan eksekutif yang sudah besar ditambah dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif diborong di tangannya rezim eksekutif. Ini persoalan, dan DPR kita memang sudah lumpuh dari dulu. Nggak ada cek, tidak ada pengawasan sebenarnya oleh DPR di era Jokowi, baik di periode pertama atau periode kedua. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa keberadaan dari undang-undang manipulasi corona ini membuat DPR yang memang sudah lumpuh menjadi makin lumpuh, atau semacam memformalkan saja kelumpuhan dari DPR ini. Dan saya bisa mengatakan bahwa DPR ini Dewan Perwakilan, Dewan Pengkhianat Rakyat yang disampaikan oleh Mas Aulia tadi, atau mungkin Dewan Perwakilan Oligarki Parpol. Karena mereka hanya mengentertain, mengikuti apa kemauan dari petinggi parpol, dan juga para penyandang dana, yang kebetulan memang pemilik parpol ini banyak juga kaum oligark, ya. Jadi mereka yang dituruti oleh anggota DPR ini tidak mewakili aspirasi rakyat. Nah, fungsi pengawasan dan budgeting DPR makin ditiadakan. Lebih tepatnya, sekali lagi, diformalkan dengan akhirnya undang-undang corona ini. Nah, terkait dengan paket kebijakan penanganan corona yang dipagari undang-undang manipulasi corona, undang-undang nomor 2 2020 ini, patut kita pertanyakan. Ini saya agak masuk yang lebih spesifik. Pertama, dalam waktu singkat, volume anggaran itu mengalami perubahan yang sangat drastis. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Yani, kemudian juga Bang Said Didu. Dari 4 klaimnya ya, 405 triliun, kemudian berubah menjadi 677 triliun, terakhir kalau tidak salah 695 triliun, bahkan katanya bisa mencapai 1000 triliun lebih. Dan ini menyebabkan defisit anggaran kita membengkak luar biasa. Sekarang sudah hampir 7% defisitnya. 6, sekian persen, saya lupa angka pasnya. Nah, ini perubahannya begitu cepat dan seenak-enaknya, tanpa melibatkan wakil rakyat, yang sebenarnya memang bukan wakil rakyat, itu wakil partai sekali lagi. Peruntukannya juga tidak jelas dan tidak transparan. Kita tidak tahu kemana dan siapa yang menerima uang tersebut. Besarnya anggaran tambahan yang diklaim ini sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, dulu diklaim sekitar 115 kalau tidak salah triliun itu untuk perlindungan sosial. Sekarang disampaikan sekitar 204 triliun untuk perlindungan sosial. Padahal mayoritas program perlindungan sosial yang ada di Indonesia
itu memang sudah ada sebelum COVID. Jadi yang dilakukan hanya top up dari yang sudah ada. Tapi persoalannya tidak jelas berapa sih top up-nya terhadap anggaran yang sudah dialokasikan untuk program perlindungan sosial. Kebetulan secara pribadi saya mendalami soal penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial ini dari perspektif ekonomi politik. Nah, sementara pemberian bantuan sosial ke rakyat itu simpang siur, terlambat, salah sasarannya masih sangat besar. Apalagi dengan membeludaknya jumlah warga miskin dan rentan miskin akibat corona. Sebelum COVID-19 saja, ada sekitar 140 juta rakyat miskin dan nyaris miskin. Belum lagi menyebutkan 22 juta rakyat yang lapar kronis. Bayangkan, lebih dari setengah penduduk kita, ini sebelum COVID ini, per akhir 2019, 140 juta rakyat miskin dan nyaris miskin. Yang nyaris miskin ini pengeluarannya hanya sedikit saja di atas garis kemiskinan. Sebenarnya garis kemiskinan kita sangat rendah, sekitar 600.000 ya, per orang per bulan. Itu sekitar 1,5 pengeluaran rakyat yang miskin. Nah, dengan adanya serangan COVID ini, jumlahnya bisa berlipat-lipat. Dan prediksi saya bisa menyentuh angka 200 juta yang miskin dan nyaris miskin. Nah, sementara data yang dirujuk itu adalah data yang sebelumnya atau sebelum adanya serangan, yang tingkat kesalahannya itu sudah sangat tinggi. Yang miskin atau yang berhak dapat jadi nggak dapat, yang tidak berhak dapat jadi dapat, dan seterusnya, bolak-balik. Dan ini tidak pernah bisa diperbaiki secara signifikan karena ini persoalan ideologi. Cara penetapan sasaran perlindungan sosial itu didikte oleh Bank IMF dan teman-teman. Jadi yang dilakukan itu adalah tambal sulam, pendekatan teknis teknokratis. Istilah saya, sampai ayam tumbuh gigi pun, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di Indonesia tidak akan bisa berkurang secara signifikan kalau pola penetapan sasaran yang dipakai itu masih seperti sekarang ini, dengan tingkat kesalahan yang masih sangat tinggi. Apalagi dengan lahirnya penduduk miskin dan rentan miskin baru yang tidak pernah didata. Bisa dibayangkan itu compang-campingnya penetapan sasaran dari bantuan sosial ini. Dan Kadin sendiri memprediksi tidak kurang dari 30 juta rakyat kehilangan pekerjaan, ya, terutama dari sektor informal, karena banyak UMKM yang belum tikar. Ini informasi dari Kadin. Mungkin diperkirakan lebih dari 100 juta penduduk Indonesia itu bergantung pada UMKM. Mereka banyak gulung tikar. Kalau pola bantuan ke mereka, dukungan ke mereka ini nggak jelas, ya ini akan menambah jumlah penduduk miskin dan rentan miskin berlipat-lipat di Republik ini. Ini persoalannya. Jadi undang-undang corona itu sendiri atau manipulasi corona itu sendiri memang memagai sesuatu yang nggak jelas, bahkan cenderung memanipulasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, penderitaan yang dihadapi oleh rakyat. Itu yang terjadi. Dan terakhir saya ingin menutup sharing saya ini dengan menyampaikan bahwa ya, gugatan terhadap undang-undang manipulasi corona ini sangat penting. Kalaupun tidak berhasil, kita sudah ikhtiar. Ini bagian dari jihad konstitusi, istilahnya Prof. Din. Dan minimal kita menjaga kesehatan daya kritis rakyat itu sangat penting. Bahwa apa yang terjadi ini sangat salah, sangat sesat. Itu sangat penting untuk menjaga sekali lagi akal sehat publik. Meskipun itu mungkin tidak akan menang, karena kekuatan dari oligarki ini memang luar biasa. Daya rusaknya sangat luas dan sangat cepat. Jadi rezim yang merupakan pertalian antara oligarki politik dan oligarki ekonomi memiliki segala instrumen untuk memanipulasi semuanya demi mempertahankan
memperluas kekuasaan. Kalau tidak, sama dengan bunuh diri dalam waktu cepat itu, ketahuan bobroknya. Jadi mereka saling sandra. Jadi merupakan satu keharusan, itu logisnya secara politik, secara teoritis begitu. Seperti misalnya apa yang disampaikan oleh Joseph Stiglitz, ketimpangan atau ketidakbebasan, ini Amartya Sen juga, ketidakbebasan yang satu itu melahirkan ketidakbebasan yang lain. Ketimpangan yang satu melahirkan, menstimulasi, menguatkan ketimpangan yang lain. Jadi kejahatan yang itu melahirkan, menyuburkan kejahatan yang lain. Karena kalau tidak disuburkan kejahatan yang lain ini, maka kejahatan di awal itu akan terbongkar dalam waktu yang cepat. Jadi itu secara teoritis dan terbukti. Saya dari dulu mengatakan sejak 2017, tidak masuk akal rezim Jokowi ini akan menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Nggak masuk akal. Tidak ada alasan logis untuk bisa yakin tentang itu. Termasuk juga misalnya ada yang mengatakan bahwa rezim ini akan jatuh sendiri. Mungkin. Karena anasir jahat di lingkaran setan politik ini itu sangat kuat. Dan mereka terus bekerja 24 jam dengan berbagai instrumen. Mereka memiliki semuanya. Dana tidak terbatas. Dukungan rakyat yang fanatik buta itu sangat besar. Itu yang terjadi. Sementara kita yang katakanlah menjaga kesadaran etis dan kritis ini, pertama jumlah kita tidak terlalu banyak, kapasitas kita juga terbatas, jumlah orang yang berani untuk mendukung kita juga belum tentu banyak, karena memiliki resiko yang sangat besar. Itu yang terjadi. Tapi bagaimanapun juga kita harus ya untuk tetap mengatakan yang benar itu benar. Dan ini merupakan jihad politik. Kalau dalam perspektif Islam, saya bukan ulama atau yang mengerti agama, tapi kira-kira gitu perspektif saya terkait dengan undang-undang manipulasi, kerusakan politik makro kita di Indonesia. Dan terakhir, ya kalau memungkinkan, gugatan ini ditindaklanjuti dengan gugatan terhadap presiden yang telah melanggar konstitusi. Bahkan saya akhir 2019 sudah menulis, bahkan berbicara di Bravos Radio tentang pemakzulan. Dan aneh kalau misalnya kita berbicara pemakzulan itu dikriminalisasi. Itu sama artinya melakukan kriminalisasi terhadap Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 memungkinkan pasal 7 itu memungkinkan untuk pemakzulan, tentu dengan persyaratan yang benar. Kondisi objektifnya sudah ada, landasan normatifnya juga tersedia di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita kriminalisasi hanya karena kita membicarakan, menyuarakan aspirasi pelengseran, itu sama saja sebenarnya mengkriminalisasi pasal terkait dengan pemakzulan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi sama sekali nggak logis. Dan celakanya memang ya kaum intelektual, media massa semua terkooptasi. Perguruan mereka ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan kita memilih pada tahun 2014. Dan mereka memelihara kesalahan itu. Itu menjadi soal. Ada mungkin 1-2 orang yang insaf, tapi itu tidak banyak. Di samping itu gaungnya juga agak besar. Dan belum tentu juga insafnya betul-betul insaf. Ada yang mengatakan, wah dia memang melakukan kesalahan begini ya. Akhirnya ujung-ujungnya Jokowi tetap kuat. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mas Aulia, Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.